Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 3 Mei 2021 akan dilaksanakan sidang akhir karya tulis ilmiah dengan judul Asuhan Keperawatan Hiperbilirubin dengan masalah utama Icterus neonatus di ruang bayi merah delima RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Banjarmasin. Izin perkenalkan, nama saya Gatot Fitranta Hardian Ditama, mahasiswa Akademi Keperawatan Kesdam 6 Tanjung Pura. Yang terhormat Ibu Baida, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan selaku pembimbing dan penguji 1. Yang terhormat Ibu Hajatri Mawarni, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan selaku penguji 2. Yang terhormat Ibu Evi Marlinda, Nurse Magister Keperawatan Spesialis Anak selaku penguji 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil studi karya tulis saya. Langsung saja. Latar belakang data bayi hiperbilirubinemia masih sangat tinggi di dunia, di Indonesia, di Kalimantan Selatan, khususnya di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Banjarmasin. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah asuhan keperawatan hiperbilirubinemia dengan masalah utama Icterus neonatus di ruang merah delima RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Banjarmasin. Tujuan penelitian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktik. Tinjauan pustaka, pengertian hiperbilirubinemia atau Icterus neonatorum adalah indikasi klinis pada neonatus yang ditandai dengan pewarnaan kuning pada kulit dan sklera akibat dari akumulasi produksi bilirubin tak terkonjugasi yang berlebih dalam jaringan. Etiologi produksi bilirubin yang berlebihan, gangguan dalam proses ambil dan konjugasi hepar, gangguan transportasi dalam metabolisme bilirubin, gangguan dalam ekskresi. Untuk manifestasi klinis, bayi baru lahir dikatakan hiperbilirubinemia apabila bayi tersebut tampak warna kuning selama 24 jam pertama kehidupan dengan kadar bilirubin serum 5 mg atau lebih jaundice, lebih pekat atau lebih intens. Klasifikasi hiperbilirubin yaitu fisiologis dan patologis. Untuk pemeriksaan penunjang bisa dilakukan dengan USG dengan kadar bilirubin serum, darah tepi lengkap dan gambaran apusan darah tepi, kemudian penentuan golongan darah dan RH dari ibu dan bayi. Untuk komplikasi, sebagian kasus hiperbilirubin tidak berbahaya, akan tetapi apabila kadar bilirubin yang sangat tinggi akan bisa menyebabkan kerusakan otak atau yang disebut dengan keran icterus. Untuk penelaksanaan bisa dilakukan penanganan di rumah dan terapi medis. Untuk metode penelitian, rancangan studi kasus ini dengan menggunakan metode deskriptif. Kemudian subjek penelitian yaitu pasien hiperbilirubinemia pada Icterus neonatus di ruang bayi merah delima RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Banjarmasin. Kriteria responden, kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk inklusi, bayi kadar bilirubin total lebih dari 5 mg per dl. Untuk bayi lahir kurang bulan, bayi dengan BB kurang dari 2500. Untuk eksklusi, menderita aksifia klinis dicurigai kongenital. Fokus studi yaitu asuhan keperawatan pada hiperbilirubinemia dengan masalah utama Icterus neonatus di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Banjarmasin. Lokasi yaitu di ruang bayi merah delima RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Banjarmasin. Penyajian data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Pengumpulan data melihat buku status pasien, observasi, serta wawancara dengan keluarga pasien. Hasil dan pembahasan, ruang bayi merah delima RSUD Haji Muhammad Ansari Saleh terdiri dari 3 ruangan. Yang pertama ruang NICU, yang kedua ruang 2B, yang ketiga ruang 3A. Pada bayi B, untuk pasien 1, bayi umur 3 hari. Saat pengkajian, bayi tampak kuning derajat karo 5. Bayi menggunakan alat bantu O2 CPAP PEP 5 VO2 60%. Letargi terpasang OGT. Hasil lab pada tanggal 28 Maret 2021, kadar bilirubin total 28,91 mg per dl. HB 8, gram per dl.
Pada pasien 2, bayi R berumur 2 hari. Pada saat pengkajian, bayi tampak kuning, derajat Kramer 4. Bayi menggunakan alat bantu nasal kanul O 24 liter, terpasang UGT. Hasil lab pada tanggal 29 Maret 2021, bilirubin total 12,75 mg per dl, Hb 8,7 gram per dl. Diagnosa keperawatan pada bayi 1, yang pertama yaitu hambatan ventilasi spontan berhubungan dengan kelelahan otot pernapasan. Yang kedua, ikterit neonatus berhubungan dengan bilirubin tak terkonjugasi di dalam sirkulasi. Yang ketiga, disfungsi motilitas gastrointestinal berhubungan dengan ketidakadekuatan atau imatur activity peristaltik gastrointestinal. Pada pasien 2 terdapat 3 diagnosa. Saat yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Yang kedua, ikterus neonatus berhubungan dengan bilirubin tak terkonjugasi di dalam sirkulasi. Dan yang ketiga, disfungsi motilitas gastrointestinal berhubungan dengan ketidakadekuatan atau imatur aktivitas peristaltik gastrointestinal. Ikterus berhubungan dengan bilirubin tak terkonjugasi dalam sirkulasi. Pada bayi B menunjukkan tampak kuning pada sklera wajah, leher, pusar hingga telapak tangan dan kaki. Refleks hisap lemah, residu warna coklat, lahir kurang bulan 35 minggu, BB lahir 2100 gram. Pada bayi R menunjukkan tampak kuning pada sklera, wajah, leher, pusar hingga pergelangan kaki dan tangan. Refleks hisap lemah, residu berwarna coklat, lahir kurang bulan 36 minggu, BB lahir 2300. Menurut Atika dan Jaya pada tahun 2015 mengatakan bayi yang mengalami hiperbilirubinemia akan mengalami penurunan daya hisap, menyebabnya kadar bilirubin darah yang tinggi menyebabkan bayi akan lebih malas dalam aktivitas. Pada bayi prematur, sistem pencernaan belum matang, sehingga dampak juga pada refleks hisap bayi yang tidak adekuat. Bayi prematur lebih rentan mengalami hiperbilirubinemia. Dengan adanya teori tersebut, maka penulis berasumsi bahwa hasil dari review kasus sesuai dengan teori yang dikemukakan, bayi kurang bulan atau prematur, kematangan organ hepar belum sempurna, yang mana hal ini dapat menyebabkan konjugasi bilirubin dalam darah melebihi kemampuan hepar. Akibatnya tampak kuning di sklera, kulit, mukosa, dan kuku. Dan pada bayi prematur mengalami penurunan refleks hisap dan menelan dikarenakan sistem pencernaan belum berkembang dan belum sempurna. Sehingga pada bayi B, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5 hari, masalah tidak dapat diatasi. Untuk bayi R, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari, masalah dapat teratasi. Selanjutnya, pada teori bayi hiperbilirubin tidak ada diagnosa hambatan ventilasi spontan, pola nafas tidak efektif, dan disfungsi motilitas gastrointestinal, tetapi dalam kasus tersebut ada karena dilakukan pemeriksaan pada bayi B didapat bayi nafas cepat, cuping hidung, respirasi 65 kali per menit, SpO2 95%, residu berwarna coklat, dan distensi abdomen. Sedangkan pada bayi R didapat bayi sesak napas, respirasi 28 kali per menit, SpO2 95%, residu berwarna hijau, dan distensi abdomen. Sehingga diagnosa hambatan ventilasi spontan berhubungan dengan kelelahan otot pernapasan, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas, dan disfungsi motilitas gastrointestinal berhubungan dengan ketidakadekuatan aktivitas peristaltik gastrointestinal tersebut dipakai. Kesimpulan dan saran, untuk hasil pengkajian didapat data dari kedua pasien bayi menunjukkan adanya beberapa gejala yang sama. Keluhan yang dirasakan bayi B juga dirasakan bayi R. Sehingga diagnosa keperawatan kedua pasien memiliki diagnosa sama, namun juga terdapat tanda dan gejala yang berbeda. Pada pasien 1 mengalami nafas cepat, pasien 2 mengalami sesak napas. Sehingga intervensi yang disusun disesuaikan dengan masalah keperawatan diangkat. Dari diagnosa yang sama tersebut tidak ditemukan intervensi yang berbeda antara bayi B dan bayi R. Tindakan keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan yang telah disusun penulis. Tindakan keperawatan yang dilakukan pada bayi B dan bayi R sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kebutuhan bayi dengan hiperbilirubin, dan tidak ditemukan perbedaan antara intervensi yang dibuat dengan implementasi yang dilakukan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada bayi B tidak mengalami penurunan pada kadar serum bilirubin, dan pada bayi R mengalami penurunan kadar serum bilirubin. Keterbatasan studi kasus. Studi kasus ini dilakukan tentunya terlepas dari keterbatasan dalam pelaksanaan yang notabene subjek peneliti masih bayi. Efektivitas memberi tindakan asuhan keperawatan bayi tidak dilakukan secara langsung dengan maksimal
karena kondisi pasien, sehingga dalam pemberian tindakan asuhan keperawatan melibatkan perawat ruangan. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.